Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Malikil Ulum dengan NIM 6670220093. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah tugas UTS mata kuliah perbandingan politik. Jadi di sini saya akan membahas tentang perbandingan negara Tiongkok dan Vietnam, dan di sini pembahasan yang akan saya bahas itu mengenai sejarah Tiongkok, sistem pemerintahannya, sistem kepartaiannya, sosial budayanya, lalu sejarah Vietnam dengan sistem pemerintahannya juga, sistem kepartaiannya, dan sosial budayanya juga. Pertama-tama saya akan membahas tentang sejarah Tiongkok itu sendiri. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia dari penemuan arkeologi dan antropologi. Daerah Tiongkok ini tuh telah didiami oleh manusia purba sejak sekitaran 1,7 juta tahun yang lalu. Lalu peradaban Tiongkok ini tuh berawal dari berbagai negara di sepanjang lembah Sungai Kuning yang ada pada zaman Neolitikum. Lalu Tiongkok ini tuh diperintah oleh serangkaian dinasti imperial yang dimulai dengan dinasti Qin pada abad ke-3 sebelum Masehi, dan lalu berlanjut hingga akhir dinasti Qing pada tahun 1912 Masehi. Selama periode ini tuh Cina menjadi pusat perdagangan, kekaisaran, dan peradaban yang maju dengan berbagai kontribusi dalam bidang-bidang seperti sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Lalu pada abad ke-19 Cina ini tuh mengalami periode pelemahan dan penjajahan oleh kekuatan kolonial barat tentunya, terutama Inggris dan Prancis. Perjanjian ini tuh tidak adil dengan negara-negara barat, mengakibatkan kehilangan kedaulatan dan wilayah Cina serta pembukaan Cina kepada penganut asing. Lalu pada tahun 1912 dinasti Qing ini tuh runtuh dan Republik Tiongkok ini didirikan di bawah kepemimpinan Sun Yat-sen. Meskipun Republik Tiongkok ini mengalami instabilisasi politik dan perang saudara, periode ini tuh menandai bahwa awal modernisasi dan reformasi di Tiongkok itu sendiri. Selama Perang Dunia Kedua, Tiongkok ini menjadi salah satu teater perang utama dengan Jepang. Periode ini tuh ditandai oleh perjuangan sengit antara pasukan Tiongkok dan Jepang, serta perang saudara antara Kuomintang dan Komunis Tiongkok. Selanjutnya itu setelah Perang Dunia Kedua, perang saudara antara Kuomintang dan Komunis Tiongkok ini tuh masih berlanjut. Pada tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok ini tuh di bawah kepemimpinan Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT yang menandai berakhirnya lebih dari 2000 tahun pemerintahan kekaisaran dan dimulainya era komunisme di Tiongkok. Pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, Tiongkok ini tuh mulai mereformasi ekonomi yang dikenal sebagai reformasi
dan kebangkitan. Lalu reformasi ini tuh mengubah Tiongkok dari ekonomi terpusat menjadi ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasi melalui pasar yang telah memicu pertumbuhan ekonomi yang pesat dan transformasi sosial di Tiongkok. Selanjutnya kita akan berdalih ke sistem pemerintahan di Tiongkok. Sistem pemerintahan di Tiongkok itu adalah republik yang atau bisa disebut Republik Rakyat Tiongkok yang menjadi satu-satunya negara sosialis di era yang diperintahkan oleh Partai Komunis dalam kelembagaannya. Negara ini tuh dikepalai oleh seorang presiden dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri sejak tahun 2012. Nah, si Xi Jinping ini yang merupakan politikus Tiongkok telah menjabat sebagai presiden di negara tersebut. Dia juga menjabat sebagai sekretaris jenderal komite pusat dari Partai Komunis Tiongkok, dan Xi Jinping juga sekaligus menjadi ketua komisi militer pusat, dan peran presiden itu sendiri adalah sebagian besar bersifat seremonial dengan kekuasaan yang terbatas. Namun sebagian masalah ini tuh kontroversi. Jabatan presiden itu dipegang secara bersamaan oleh Sekretariat Jenderal Partai Komunis Tiongkok yang juga merupakan menjabat sebagai ketua komisi militer pusat, yang menjadikan Xi Jinping sebagai pemimpin terpenting di negara Tiongkok ini. Meskipun Tiongkok telah melakukan reformasi ekonomi yang signifikan tentunya, dan Tiongkok ini mulai membuka diri terhadap pasar global, tetapi ideologi komunis tetap memainkan peran penting dalam pemerintahan dan politik di Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok ini tuh memegang kendali atas narasi politik dan memiliki peran penting dalam mengendalikan media dan pendidikan untuk mempromosikan nilai-nilai yang sudah pasti ideologi komunis tersebut. Dengan demikian sistem pemerintahan Tiongkok ini tuh berdasarkan ideologi komunis, memiliki ciri-ciri seperti otoriter, dan Partai Komunis Tiongkok ini tuh sebagai kekuatan yang dominan yang mengendalikan berbagai aspek kehidupan di ranah politik, ekonomi, dan maupun sosial di negara Tiongkok ini. Meskipun mengalami reformasi ekonomi yang signifikan, Tiongkok akan tetap mempertahankan kepemimpinan tunggal Partai Komunis dan kontrol ideologi yang kuat di dalam negara Tiongkok tersebut. Selanjutnya kita beralih ke sistem kepartaian yang ada di negara Tiongkok. Nah, sistem kepartaian di Tiongkok ini tuh didominasi oleh Partai Komunis Tiongkok atau PKT yang merupakan partai penguasa tunggal sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, yaitu pada tahun 1949. Partai Komunis Tiongkok ini tuh memiliki kendali penuh atau absolut atas pemerintahan militer dan berbagai lembaga negara.
Selain Partai Komunis Tiongkok, ada beberapa partai minoritas tentunya yang secara resmi diakui, akan tetapi Partai Komunis Tiongkok ini tetap menjadi kedaulatan yang sangat dominan dalam politik di Tiongkok. Lalu Partai Komunis Tiongkok ini tuh memiliki struktur hierarki yang kuat, dimulai dari tingkat pusat hingga tingkat lokal. Keanggotaannya pun dalam Partai Komunis Tiongkok ini tuh didasarkan pada proses seleksi yang cukup ketat, atau bisa dibilang sangat ketat, dan dilakukan melalui rekrutmen dan kaderisasi yang cermat begitu. Meskipun terdapat partai-partai minoritas yang secara ini diakui, secara resmi diakui, Partai Komunis Tiongkok ini memiliki memiliki kendali mutlak dan absolut atas proses politik dan keputusan-keputusan penting di negara Tiongkok tersebut. Lalu sistem kepartaian ini tuh menjamin bahwa Partai Komunis Tiongkok ini tetap menjadi kekuatan dominan dalam politik dan pemerintahan di negara Tiongkok. Lalu kita selanjutnya akan membahas tentang sosial budaya yang ada di Tiongkok. Tiongkok sendiri tuh Tiongkok memiliki ibu kota di Beijing, atau disebut dengan nama lainnya adalah kota Peking ya. Kota ini tuh terletak di Tiongkok Utara. Kota ini juga tuh menjadi salah satu kota tertua di dunia, dan kota yang kaya akan sejarah sejak lebih dari 3 milenium. Lalu kota Beijing ini tuh telah menjadi pusat politik negara Tiongkok selama lebih dari 6 abad. Saat ini tuh Beijing adalah kota global dan salah satu pusat terkemuka di dunia untuk budaya, diplomasi dan politik, bisnis serta ekonomi maupun pendidikan, bahasa dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Tiongkok ini adalah negara dengan penduduk terbesar di dunia. Jumlah populasi penduduk di negara Tiongkok ini tuh dihitung dari tahun 2020 sudah mencapai 1.411.788.742 jiwa, atau sekitar 17,8% dari jumlah populasi di seluruh dunia, dan 90% dari populasi penduduk di Tiongkok adalah etnis Han. Nah, secara resmi negara ini tuh juga memandang dirinya sendiri sebagai satu bangsa, yaitu dengan nama etnis Tionghoa yang multi etnis dengan 56% etnisitas yang diakui Tiongkok juga. Tiongkok juga tuh memiliki populasi penduduk yang beragama yang tidak Tiongkok juga memiliki populasi penduduk tidak beragama terbesar di dunia, yang pada dasarnya pemerintah Tiongkok itu tuh secara resmi mendukung ateisme negara. Meskipun demikian, oleh konstitusi di negara ini tuh menjamin kebebasan beragama bagi rakyatnya, walaupun praktik keagamannya tersebut tuh tetap masih diawasi oleh pemerintah atau negara. Tiongkok adalah negara yang besar, ada sebanyak
292 bahasa yang dituturkan, dan bahasa Mandarin adalah bahasa nasional resmi Tiongkok yang digunakan sebagai lingua franca di negara tersebut. Antara orang-orang dari latar belakang bahasa yang berbeda, namun selain bahasa Mandarin, bahasa yang diakui secara regional di seluruh negara ini adalah bahasa Mongolia, Tibet, Zhuang, dan berbagai bahasa lainnya. Nah, seni bela diri seperti kungfu dan tai chi ini, serta seni pertunjukan tradisional lainnya seperti opera Peking dan tarian naga merupakan bagian integral dari budaya Tiongkok. Dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, budaya Tiongkok ini tuh telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun nilai-nilai tradisional masih dihargai, budaya populer dan gaya hidup modern telah menjadi semakin dominan di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah Vietnam. Nah, sejarah Vietnam ini tuh sangatlah panjang dan kompleks, meliputi periode kerajaan kuno, era kolonisasi, perang kemerdekaan, dan pembangunan negara modern. Vietnam itu memiliki sejarah yang panjang sebagai sebuah negara independen dengan kerajaan-kerajaan kuno yang terdiri sejak milenium pertama sebelum Masehi. Salah satu kerajaan yang terkenal adalah kerajaan Dai Viet yang berkuasa di wilayah utara Vietnam pada abad ke-10. Pada abad ke-19, Vietnam ini dijadikan korban penjajahan oleh Prancis setelah diserbu pada tahun 1858. Lalu Vietnam ini menjadi bagian dari Indochina Prancis bersama dengan Kamboja dan Laos, dan diperintah sebagai koloni Prancis hingga pertengahan abad ke-20. Selama periode kolonialisme, perlawanan terhadap penjajah Prancis terus berlangsung di Vietnam. Salah satu tokoh yang paling terkenal dan pejuang anti kolonial adalah Ho Chi Minh yang mendirikan Partai Komunis Vietnam pada tahun 1930 dan Gerakan Kemerdekaan Nasional. Selama Perang Dunia II, Vietnam ini tuh diduduki oleh Jepang. Setelah perang, Ho Chi Minh menyatakan kemerdekaan Vietnam pada tahun 1945. Akan tetapi Prancis berusaha untuk memulihkan kekuasaannya di wilayah tersebut dan memicu perang Indochina yang berlangsung antara 1946 hingga 1954. Lalu perang Vietnam ini merupakan konflik berpanjangan antara Vietnam Utara yang dipimpin oleh rezim komunis dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Lalu pada perang ini tuh berlangsung dari tahun 1955 hingga 1975 dan berujung dengan kemenangan Vietnam Utara dan penyatuan Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Setelah penyatuan Vietnam ini pada tahun 1976, negara tersebut diubah menjadi Republik Sosialis Vietnam dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Selanjutnya itu kita beralih ke sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara Vietnam ini adalah berbentuk republik komunis dengan hanya satu partai yang berkuasa. Vietnam ini dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Sistem pemerintahan Vietnam ini adalah parlementer, yang berarti bahwa kekuasaan suatu negara dalam mengurusi urusan negara dipegang oleh parlemen yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam sistem pemerintahan Vietnam, presiden adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintah yang dipilih oleh parlemen. Presiden ini memiliki kuasa yang sangat luas, termasuk kuasa untuk menerapkan kebijakan, mengangkat dan menggugurkan pejabat, serta mendatangi undang-undang. Sistem pemerintahan Vietnam juga memiliki peran aktif dari Partai Komunis yang
satu partai yang berkuasa di negara ini. Nah, di sini ada sistem kepartaian negara Vietnam. Sistem kepartaian negara Vietnam ini adalah partai tunggal dengan Republik Sosialis. Vietnam ini sebagai partai tunggal negara. Sistem ini tuh berlaku sejak April 1992 ketika konstitusi baru diperkenalkan, menggantikan versi 1975. Dalam sistem ini tuh hanya organisasi politik yang bekerja sama atau mendukung oleh partai komunis yang diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum, termasuk Barisan Tanah Air Vietnam atau Vietnamisme Vaderland Front. Nah, selanjutnya ke sosial budaya. Sosial budaya Vietnam ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Vietnam yang kaya dan beragam. Vietnam ini memiliki warisan sejarah yang kaya, termasuk periode kerajaan kuno, periode kolonialisme oleh Prancis, serta perjuangan kemerdekaan dan reunifikasi yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Partai Komunis Vietnam. Budaya tradisional Vietnam itu dipengaruhi oleh nilai-nilai Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme yang tercermin dalam sistem nilai, norma sosial, dan praktik keagamaan. Seni tradisional Vietnam seperti seni lukis, musik, tarian, dan seni kerajinan juga merupakan bagian integral dari budaya Vietnam. Sebagian besar masyarakat Vietnam tradisional adalah masyarakat agraris, yang dimana pertanian tetap menjadi sektor ekonomi yang penting. Tradisi pertanian juga dan kehidupan pedesaan masih dijaga dengan kuat di banyak daerah di Vietnam, meskipun urbanisasi dan modernisasi juga berlangsung. Vietnam juga memiliki beragam festival dan tradisi budaya yang dirayakan sepanjang tahun, seperti Tet atau Tahun Baru Imlek, lalu festival musim panas dan festival musim gugur. Festival-festival itu seringkali melibatkan upacara keagamaan, pameran seni, pertunjukan musik, dan tari tradisional, serta perayaan bersama keluarga dan teman-teman. Nah, mayoritas penduduk Vietnam itu berasal dari suku Viet atau Kinh, dengan sebagian besar masyarakat ini tuh tinggal di tepi pantai. Selain suku Viet, terdapat suku-suku minoritas seperti suku Nung. Vietnam juga memiliki keberagaman agama, termasuk agama tradisional, Buddha, Kristen, Haodaisme, dan lainnya. Bahasa Vietnam juga digunakan sebagai bahasa utama, sementara bahasa Indonesia itu menjadi bahasa kedua yang dipahami sebagian besar penduduk di Vietnam. Segitu pun penjelasan mengenai perbandingan antara negara Vietnam dengan Tiongkok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.